Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dan ketenangan hati di usia yang penuh berkah ini. Saya ingin tahu Bapak menonton video ini dari mana? Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau luar negeri? Tulis di komentar supaya saya bisa menyapa Bapak di kesempatan berikutnya. Bapak, apakah belakangan ini tubuh terasa cepat lelah dan semangat hilang saat bangun pagi? Jangan anggap itu sekadar tanda usia lanjut. Malam yang seharusnya menjadi waktu pemulihan justru bisa berubah jadi beban bila dibiarkan. Namun ada kabar baik, tubuh Bapak sebenarnya masih bisa kembali bertenaga. Rahasianya sederhana, bukan obat mahal atau olahraga berat. Bayangkan hanya dengan 1 sendok kecil sebelum tidur, Bapak bisa merasakan energi yang berbeda saat membuka mata di pagi hari. Mungkin Bapak bertanya, mungkinkah sesuatu yang kecil membawa perubahan sebesar itu? Justru disinilah letak kekuatan tubuh manusia. Ketika kita memberi asupan yang tepat pada saat tubuh sedang melakukan perbaikan, hasilnya bisa jauh melampaui yang kita bayangkan. Sayangnya banyak lansia membiarkan tubuh mereka tidur dalam keadaan kekurangan nutrisi, sehingga malam yang seharusnya menjadi masa pemulihan malah tidak bekerja efektif. Perubahan ini bukan sekadar soal vitalitas, tetapi bagian dari kesehatan menyeluruh yang menentukan kualitas hidup. Apakah Bapak juga sering merasa sulit tidur nyenyak atau bangun pagi dalam keadaan lemas? Jika iya, berarti tubuh sedang memberi sinyal penting agar kita tidak lagi mengabaikan kebutuhan dasar di malam hari. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun yang mendampingi kesehatan para lansia di berbagai daerah di Indonesia. Saya telah menyaksikan begitu banyak pria kehilangan semangat hidup hanya karena hal-hal sederhana yang terlewat, dan saya percaya Bapak berhak mengetahui cara mudah untuk mengubahnya. Malam ini kita akan membahas langkah kecil namun berdampak besar untuk kesehatan lansia, dan saya ingin Bapak menyimaknya sampai akhir. Bapak yang saya hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh pria mengalami perubahan biologis yang tidak bisa dihindari. Perubahan ini sering dianggap wajar, padahal jika dipahami lebih dalam, ia adalah tanda bahwa tubuh memerlukan strategi baru agar tetap sehat dan bertenaga. Salah satu masalah utama pada kesehatan lansia adalah turunnya produksi oksida nitrat hormon testosteron, serta meningkatnya kekakuan pada pembuluh darah. 3 hal inilah yang sering menjadi akar dari keluhan lelah, gairah yang menurun, hingga sulit bangun segar di pagi hari. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, oksida nitrat yang berfungsi menjaga pembuluh darah tetap lentur mulai berkurang drastis setelah usia 60. Akibatnya aliran darah menjadi tidak lancar. Ibarat pipa air tua yang berkarat, semakin sempit jalurnya semakin sulit air mengalir. Begitu pula dengan darah. Bayangkan selang air di rumah tersumbat kotoran sehingga alirannya melemah. Itulah yang terjadi pada tubuh lansia ketika oksida nitrat menurun. Jika sirkulasi melambat, tubuh pun tidak bisa melakukan perbaikan optimal saat tidur. Kedua, hormon testosteron yang selama ini menjadi motor energi, kekuatan otot, dan semangat hidup juga ikut menurun secara alami. Tanpa disadari, penurunan ini membuat pria mudah merasa letih, mood tidak stabil, bahkan kepercayaan diri perlahan terkikis. Banyak pasien saya mengatakan, "Dok, saya sudah tidur panjang, tapi tetap bangun dengan rasa lemah." Itulah gambaran nyata dampak dari testosteron yang menyusut. Ketiga, pembuluh darah itu sendiri mengalami kekakuan akibat proses penuaan. Otot polos yang melapisinya kehilangan elastisitas. Akibatnya tekanan darah cenderung meningkat, sirkulasi melemah, dan organ-organ vital tidak menerima suplai nutrisi sebagaimana mestinya. Ini menjadi salah satu faktor mengapa kesehatan lansia sering terganggu oleh penyakit kardiovaskular. Bapak, apakah pernah merasa kaki dingin di malam hari atau tangan cepat kesemutan setelah duduk lama? Itu salah satu tanda peredaran darah tidak lagi sebaik dulu. Semua keluhan kecil ini jika diabaikan dapat menumpuk dan akhirnya mengurangi kualitas hidup. Perlu kita ingat, masa tidur seharusnya menjadi waktu pemulihan terbesar bagi tubuh. Namun jika darah tidak mengalir lancar, hormon tidak diproduksi optimal, dan pembuluh darah kaku, maka pemulihan itu gagal terjadi. Inilah sebab mengapa banyak pria usia lanjut bangun dalam keadaan letih. Memahami masalah biologis ini adalah langkah pertama untuk menjaga kesehatan lansia tetap prima dan menemukan solusi cerdas yang bisa dilakukan dari rumah. Bapak yang saya hormati, banyak yang mengira sehat, tapi kenyataannya justru berbahaya. Tidur dengan perut kosong membuat tubuh lansia makin lemah di pagi hari.
Banyak pria usia 60 tahun ke atas mengira bahwa tidak makan malam atau hanya minum air putih sebelum tidur lebih menyehatkan. Padahal kenyataannya tubuh justru kehilangan bahan bakar yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki diri sepanjang malam. Saya pernah mendampingi seorang pasien Pak Hasim berusia 65 tahun dari Surabaya. Beliau terbiasa melewatkan makan malam dengan alasan ingin menjaga gula darah. Namun setiap pagi yang beliau rasakan adalah tubuh lemas, kepala berat, dan semangat berkurang. Setelah diperiksa, ternyata kadar energinya rendah karena sepanjang malam tubuh bekerja tanpa pasokan nutrisi yang memadai. Kisah seperti ini sangat umum pada kesehatan lansia di banyak daerah. Kesalahan kedua adalah makan terlalu banyak menjelang tidur. Ada juga lansia yang berpikir, kalau saya makan besar tubuh punya tenaga untuk diperbaiki. Faktanya perut yang penuh justru membuat pencernaan bekerja keras di saat tubuh seharusnya beristirahat. Akibatnya tidur menjadi gelisah, mudah terbangun, dan pemulihan tidak berjalan optimal. Kesalahan ketiga adalah memilih makanan yang salah. Banyak orang tua terbiasa ngemil gorengan atau makanan manis sebelum tidur. Gula yang tinggi menyebabkan insulin melonjak dan mengganggu keseimbangan hormon, sementara lemak jenuh membuat pembuluh darah semakin kaku. Kombinasi ini jelas merugikan kesehatan lansia karena mempercepat proses penurunan vitalitas. Bapak apakah pernah mengalami sulit tidur setelah makan terlalu kenyang? Atau justru bangun pagi dengan tubuh lelah meski malam sebelumnya tidak makan sama sekali? Itu adalah tanda bahwa pola makan sebelum tidur belum tepat. Dari pengalaman saya, inti masalahnya bukan soal banyak atau sedikit, melainkan cerdas dalam memilih. Tubuh pada usia lanjut membutuhkan asupan ringan, padat gizi, dan mudah diserap agar bisa menjadi bahan bakar perbaikan semalaman. Jika kesalahan-kesalahan kecil ini diperbaiki, kualitas tidur dan energi pagi hari pada lansia akan meningkat pesat. Menyadari dan menghindari kebiasaan ini adalah bagian penting untuk menjaga kesehatan lansia tetap terpelihara hingga usia panjang. Bapak yang saya hormati, setelah kita memahami perubahan biologis di usia lanjut dan kesalahan yang sering dilakukan kini, saatnya kita berbicara tentang solusi yang sederhana namun sangat efektif. Solusi ini saya sebut sebagai kebiasaan 1 sendok sebelum tidur. Jangan bayangkan sesuatu yang rumit, karena intinya bukanlah makan banyak, melainkan memberikan tubuh nutrisi yang tepat dalam takaran kecil, agar tubuh memiliki bahan bakar sepanjang malam. Tubuh manusia pada usia di atas 60 tahun bekerja dengan ritme yang berbeda. Proses perbaikan sel, produksi hormon, dan regenerasi jaringan paling aktif justru terjadi saat tidur malam. Namun tanpa pasokan nutrisi yang stabil, proses ini terganggu. Akibatnya Bapak bisa tidur panjang, tetapi bangun dalam keadaan tetap lelah. Dengan memberi tubuh asupan 1 sendok makanan padat gizi, kita menyiapkan energi yang cukup untuk 6-8 jam, sehingga pemulihan berlangsung lebih sempurna. Mengapa 1 sendok? Karena tubuh lansia tidak membutuhkan beban pencernaan yang berat di malam hari. Makan banyak justru akan membuat tidur gelisah, sementara perut kosong akan menghambat perbaikan. 1 sendok berarti jumlah yang pas, ringan untuk perut, tetapi kaya nutrisi. Prinsip sederhana ini sangat sesuai dengan kebutuhan kesehatan lansia. Bayangkan lampu minyak, jika minyak habis lampu padam meskipun sumbunya masih ada. Begitu pula dengan tubuh kita, tanpa bahan bakar yang benar, perbaikan malam hari tidak bisa berlangsung maksimal. Tetapi jika ada pasokan yang cukup, nyala vitalitas akan tetap terang hingga pagi. Apakah Bapak percaya bahwa hanya 1 sendok kecil bisa membawa perubahan besar? Pertanyaan ini penting karena banyak pria lansia yang tidak menduga betapa kuatnya pengaruh nutrisi kecil sebelum tidur. Padahal penelitian modern menunjukkan bahwa asupan protein, mineral, dan vitamin tertentu di malam hari mampu meningkatkan produksi oksida nitrat, menjaga hormon tetap stabil, dan memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Semua faktor ini berhubungan langsung dengan kesehatan lansia yang prima. Maka dari itu saya mengajak Bapak mencoba langkah sederhana ini. Sebentar lagi saya akan mengungkap 6 makanan sederhana. Dan yang ketiga sering dianggap sepele, padahal efeknya bisa seperti obat tidur alami. Jangan menunggu sampai tubuh benar-benar kehabisan tenaga. Mulailah malam ini dengan 1 sendok pilihan nutrisi dan rasakan sendiri bagaimana kualitas tidur membaik serta energi pagi kembali. Pada bagian berikut kita akan membedah 6 pilihan makanan sederhana yang bisa Bapak rotasi setiap malam untuk mendapatkan manfaat terbaik bagi kesehatan lansia. Bapak yang saya hormati, pilihan pertama yang bisa Bapak coba sebelum tidur adalah 1 butir telur rebus setengah matang. Jangan anggap remeh, karena di balik kesederhanaannya, telur menyimpan kekuatan besar bagi kesehatan lansia.
Telur adalah sumber protein lengkap yang mengandung semua asam amino esensial, terutama leusin. Asam amino ini berperan penting dalam merangsang perbaikan otot dan jaringan, termasuk otot polos pembuluh darah yang bertugas menjaga kelancaran aliran darah. Selain itu, telur rebus setengah matang juga kaya akan vitamin B12. Zat ini berfungsi menjaga saraf tetap sehat, sehingga sinyal dari otak ke seluruh tubuh berjalan lancar. Bagi lansia, kecukupan vitamin B12 sangat krusial, karena tanpa itu, tubuh mudah lemas, konsentrasi menurun, dan perasaan sering kesemutan muncul. Ditambah lagi, telur menyediakan vitamin D yang sangat erat, kaitannya dengan produksi testosteron. Kadar testosteron yang cukup membantu energi tetap stabil, suasana hati lebih baik, dan vitalitas tetap terjaga di usia lanjut. Mengapa setengah matang? Karena cara memasak ini menjaga nutrisi tetap mudah diserap oleh tubuh. Kuning telur yang masih sedikit cair mempertahankan vitamin dan mineral penting yang bisa hilang bila terlalu lama direbus. Saya pernah menangani seorang pasien Pak Dharma berusia 62 tahun dari Jakarta yang mengeluh sering bangun dalam keadaan lelah. Setelah mencoba 1 butir telur rebus setengah matang sebelum tidur selama 2 minggu, beliau merasakan tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh segar. Telur rebus setengah matang adalah contoh nyata bahwa kesehatan lansia tidak selalu harus bergantung pada sesuatu yang mahal. Satu langkah kecil ini bisa memberi dampak besar bagi tubuh setiap malam. Bapak yang saya hormati, pilihan kedua adalah 1 sendok makan selai almond murni tanpa tambahan gula. Makanan sederhana ini sering diremehkan, padahal justru menyimpan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan lansia. Almond kaya akan magnesium arginin serta lemak sehat yang bekerja bersama menjaga pembuluh darah tetap lentur dan aliran darah lancar sepanjang malam. Magnesium dikenal sebagai relaksan alami yang membantu otot polos pembuluh darah lebih rileks sehingga tekanan darah lebih stabil dan tidur lebih nyenyak. Arginin, salah satu asam amino utama dalam almond, adalah bahan baku untuk produksi oksida nitrat. Senyawa ini berfungsi melebarkan pembuluh darah sehingga tubuh memperoleh pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup saat tidur. Lemak sehat di dalam almond juga berperan menjaga kestabilan gula darah, mencegah lonjakan insulin yang bisa mengganggu hormon di malam hari. Saya pernah mendampingi Pak Ridwan, seorang pria berusia 64 tahun dari Semarang, yang mengeluh sering terbangun karena kram kaki di malam hari. Setelah rutin mengonsumsi 1 sendok selai almond alami sebelum tidur, keluhannya berkurang drastis. Tidur beliau lebih tenang dan tubuh terasa lebih ringan di pagi hari. 1 sendok kecil selai almond bukan hanya camilan, tetapi solusi sederhana yang dapat memperkuat kesehatan lansia setiap malam. Sebelum masuk ke makanan ketiga, saya ingin Bapak tahu banyak orang mengira makanan ini tidak penting. Tapi justru inilah rahasia tidur lebih nyenyak di usia lanjut. Bapak, pilihan ketiga yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan vitalitas adalah jus ceri asam. Cukup 2-3 sendok makan konsentrat jus ceri asam yang dicampur dengan sedikit air sudah memberi efek besar bagi kesehatan lansia. Buah kecil ini mengandung 2 senyawa utama, melatonin dan antosianin. Melatonin adalah hormon alami yang mengatur siklus tidur bangun. Dengan tambahan melatonin dari jus ceri asam, tubuh bisa lebih cepat memasuki tidur dalam sehingga proses perbaikan berjalan maksimal. Antosianin adalah antioksidan kuat yang membantu produksi oksida nitrat sekaligus melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Kombinasi keduanya menjadikan jus ceri asam sebagai ramuan alami yang menyehatkan tidur sekaligus memperkuat jantung. Saya teringat Pak Syamsul, 67 tahun dari Bandung, yang sering mengeluh tidur gelisah dan bangun dengan kepala berat. Setelah mencoba rutin minum jus ceri asam sebelum tidur selama 2 minggu, beliau merasakan tidur lebih panjang dan kualitas paginya lebih segar. Jus ceri asam adalah bukti bahwa alam telah menyediakan solusi mudah. 1 langkah kecil ini mampu memberi dampak besar pada kesehatan lansia, terutama bagi mereka yang ingin tidur nyenyak dan bangun penuh tenaga. Bapak yang saya hormati, pilihan keempat adalah segenggam kecil biji labu mentah. Jangan anggap sepele, karena biji labu adalah salah satu makanan paling padat nutrisi yang bisa dinikmati lansia dalam porsi kecil. Di dalamnya terkandung magnesium, seng, dan triptofan, 3 zat yang sangat penting untuk kesehatan lansia. Magnesium membantu merilekskan otot polos pembuluh darah, menurunkan ketegangan, serta membuat tidur lebih dalam. Seng adalah mineral utama bagi pria karena berperan dalam produksi testosteron dan menjaga kesehatan prostat. Tanpa seng yang cukup, vitalitas mudah menurun.
Triptofan, asam amino yang terdapat alami pada biji labu, akan diubah tubuh menjadi serotonin dan melatonin. Serotonin membantu menjaga suasana hati tetap tenang, sedangkan melatonin meningkatkan kualitas tidur. Saya pernah menangani Pak Jaya, pria berusia 68 tahun dari Yogyakarta yang sering merasa cemas di malam hari dan sulit tidur. Setelah rutin mengunyah segenggam biji labu sebelum tidur, beliau melaporkan tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan lebih tenang. Segenggam kecil biji labu setiap malam adalah cara mudah untuk melengkapi nutrisi penting, menjaga hormon tetap stabil, serta mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh. Bapak pilihan kelima adalah yogurt Yunani asli tanpa pemanis. 2 hingga 3 sendok makan yogurt ini sebelum tidur bisa menjadi sumber nutrisi yang sangat bermanfaat. Kekuatan utamanya terletak pada 2 jenis protein, yaitu whey yang diserap cepat dan kasein yang dicerna lambat. Protein kasein memberikan pasokan asam amino yang stabil ke dalam darah selama beberapa jam, ibarat infus nutrisi tetes demi tetes sepanjang malam. Selain protein, yogurt Yunani kaya probiotik yang menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Usus yang sehat membantu penyerapan nutrisi lebih maksimal dan menurunkan tingkat peradangan dalam tubuh. Perlu diingat, peradangan kronis adalah salah satu faktor utama yang mempercepat penurunan kesehatan lansia. Contohnya adalah Pak Herman, 70 tahun dari Surabaya, yang sering merasa kembung dan susah tidur. Setelah rutin mengonsumsi yogurt Yunani setiap malam, pencernaannya lebih tenang dan tidurnya lebih nyenyak. Dengan porsi kecil dan sederhana, yogurt Yunani mampu memperkuat sistem pencernaan, menstabilkan energi, dan menjaga kesehatan lansia dari dalam. Pilihan keenam adalah keju cottage, makanan sederhana, namun sangat kaya protein kasein. Berbeda dengan protein cepat serap, kasein dicerna perlahan sehingga memberi pasokan asam amino berkelanjutan hingga 7-8 jam. Inilah yang membuat keju cottage menjadi makanan ideal sebelum tidur bagi lansia karena mendukung perbaikan otot jaringan dan pembuluh darah semalaman. Keju cottage juga mengandung leusin yang memicu sintesis protein, serta selenium antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan dan mendukung fungsi tiroid. Tiroid yang sehat berarti metabolisme stabil, sehingga energi di usia lanjut tetap terjaga. Saya pernah mendengar pengalaman Pak Wibowo, 66 tahun dari Malang, yang rutin makan 2 sendok keju cottage sebelum tidur. Dalam beberapa minggu, beliau merasakan tidur lebih pulas dan bangun dengan tubuh lebih bertenaga. Keju cottage bukan hanya makanan bergizi, tetapi juga kawan setia dalam menjaga kesehatan lansia. Dengan porsi kecil, manfaatnya sangat besar untuk membantu tidur nyenyak, hormon seimbang, dan vitalitas tetap terjaga di usia lanjut. Bapak yang saya hormati, tentu Bapak ingin tahu kapan hasil dari kebiasaan sederhana ini mulai terasa. Saya sering menyebutnya sebagai tahapan 7-14-30 malam. Dengan mengikuti kebiasaan 1 sendok sebelum tidur secara konsisten, tubuh lansia biasanya akan menunjukkan perubahan bertahap yang bisa dirasakan sendiri. Bayangkan sebuah perjalanan 7 malam pertama, tidur mulai nyenyak, 14 malam energi pagi kembali, dan di malam ke-30 vitalitas yang lama hilang kembali menyala. Dalam 7 malam pertama, perubahan paling jelas ada pada kualitas tidur. Banyak pasien saya yang sebelumnya sering terbangun berkali-kali di malam hari mulai bisa tidur lebih panjang dan nyenyak. Rasa gelisah berkurang, pernapasan lebih teratur, dan tubuh terasa lebih rileks. Hal ini sangat penting bagi kesehatan lansia karena tidur berkualitas adalah fondasi dari semua proses perbaikan tubuh. Memasuki 14 malam, hasilnya semakin nyata. Energi pagi hari mulai terasa berbeda. Kabut otak atau rasa berat di kepala berkurang dan pikiran menjadi lebih jernih. Tubuh pun terasa lebih ringan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa pasien bahkan mengatakan gairah hidupnya perlahan kembali, sesuatu yang lama hilang setelah bertahun-tahun menua. Kemudian pada 30 malam, transformasi bisa lebih signifikan. Banyak pria merasakan kekuatan fisik meningkat, kepercayaan diri pulih, dan yang terpenting vitalitas terasa hidup kembali. Contohnya Ibu Marni dari Solo berusia 70 tahun, setelah sebulan rutin melakukan langkah ini, merasakan tidur lebih pulas dan memiliki cukup energi untuk berjalan pagi bersama cucu. Tahapan sederhana 7-14-30 malam ini menunjukkan bahwa kesehatan lansia bisa membaik tanpa perlu obat mahal. Hanya perlu kesabaran, konsistensi, dan 1 sendok kecil yang bijak setiap malam. Bapak yang saya hormati, meskipun kebiasaan 1 sendok sebelum tidur sangat bermanfaat, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar tetap aman bagi kesehatan lansia. Prinsip utamanya adalah cukup bukan berlebihan.
Artinya Bapak hanya perlu memilih satu jenis makanan setiap malam. Jangan mencampur semuanya sekaligus. Terlalu banyak asupan justru akan membebani sistem pencernaan dan membuat tidur terganggu. Pilihlah bahan yang alami dan murni. Misalnya selai almond sebaiknya tanpa tambahan gula, atau minyak hidrogenasi yogurt Yunani harus plain tanpa pemanis dan jus ceri asam. Benar-benar 100% konsentrat, bukan minuman dengan gula tinggi. Hal ini penting karena gula berlebih bisa merusak keseimbangan hormon dan memperburuk kualitas tidur pada lansia. Selain itu, bagi Bapak yang memiliki kondisi khusus seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan ginjal, sebaiknya konsultasikan lebih dulu kepada dokter. Setiap tubuh memiliki kebutuhan berbeda dan keamanan selalu menjadi prioritas utama. Terakhir, rotasikan pilihan makanan setiap beberapa hari. Dengan begitu, tubuh mendapat variasi nutrisi tanpa harus terjebak pada satu sumber saja. Ingatlah, menjaga kesehatan lansia bukan soal melakukan hal besar, sekaligus melainkan soal kebiasaan kecil yang konsisten dan tepat. Dengan cara ini, manfaat bisa dirasakan tanpa risiko berlebihan. Bapak yang saya hormati, malam ini kita sudah berjalan bersama memahami sesuatu yang sering terlupakan dalam kesehatan lansia. Kita mulai dari masalah biologis yang muncul setelah usia 60 tahun, oksida nitrat yang menurun, testosteron yang berkurang, hingga pembuluh darah yang semakin kaku. Kita juga melihat kesalahan kecil yang banyak dilakukan seperti tidur dengan perut kosong atau justru makan terlalu banyak sebelum tidur. Semua itu membuat tubuh gagal melakukan perbaikan yang sebenarnya paling dibutuhkan di malam hari. Namun kabar baiknya, solusinya ternyata sederhana. Hanya dengan 1 sendok makanan padat gizi sebelum tidur, tubuh mendapat bahan bakar untuk memperbaiki otot saraf dan pembuluh darah sepanjang malam. Kita sudah membahas 6 pilihan telur rebus setengah matang, selai almond, jus ceri asam, biji labu yogurt Yunani, dan keju cottage. Setiap jenis punya manfaat khusus, dan bila dipilih dengan bijak serta dikonsumsi, bergantian hasilnya dapat terasa dalam 7, 14, hingga 30 malam. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak siap mencoba langkah kecil ini malam ini juga? Tuliskan di komentar makanan mana yang paling ingin Bapak pilih terlebih dahulu. Bayangkan, jika energi itu kembali, Bapak bisa berjalan pagi bersama cucu tanpa cepat lelah. Karena itu jangan simpan informasi ini hanya untuk diri sendiri, bagikan kepada orang-orang yang Bapak cintai. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kesehatan lansia yang lebih kuat, penuh semangat, dan diberkahi umur panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.